Oke, di sini kita mau mengerjakan sebuah soal di mana soal ini merupakan suatu persamaan kecepatan dan kita disuruh membuktikan apakah persamaan ini benar dengan pembuktian dimensi. Coba di sini ada kelajuan V dari sebuah peluru yang mendarat dengan kelajuan awal U, jadi ada kelajuan V, kelajuan awalnya U dengan sudut alfa terhadap horizontal dengan persamaannya adalah V kuadrat sama dengan U kuadrat min 5 UGT sin alfa ditambah 2 GT kuadrat ditambah G kuadrat T kuadrat. Nah, dengan T adalah selang waktu mulai diluncurkannya sampai mendarat. Dengan menggunakan analisis dimensi, selidiki apakah persamaan ini mungkin benar. Jelaskan jawabannya. Oke. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita menulis dulu persamaannya bahwa V kuadrat sama dengan U kuadrat min 5 UGT sin alfa plus 2 G kuadrat T kuadrat. Ingat yang namanya dimensi yang sering muncul di dalam dimensi itu adalah besaran massa. Massa ini besaran lambangnya M, satuannya kilogram, dimensinya M. Panjang lambangnya L, satuannya meter, dimensinya L. Waktu lambangnya S, lambangnya T, satuannya S, sekon gitu ya. Dimensinya adalah T. Coba V itu adalah kecepatan. Nah, kecepatan itu kan satuannya meter per sekon. Karena ini dikuadratkan berarti dikuadratkan. U itu kecepatan awal. Kecepatan awal sama saja dengan kecepatan sehingga satuannya juga sama meter per sekon dikuadratkan. 5 kita tulis angka 5. U kecepatan awal satuannya sama meter per sekon. G itu adalah percepatan gravitasi di mana satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Satuannya hampir sama dengan satuan percepatan. Sedangkan T adalah waktu. T adalah waktu di mana satuannya adalah sekon. Oke, jadi G itu meter per sekon kuadrat, T waktu satuannya sekon. Sin alfa kita tulis sin alfa ditambah dengan 2 kita tulis angka 2. G kuadrat di sini meter per sekon kuadrat dikuadratkan T kuadrat. T kuadrat itu adalah waktu, satuannya sekon. T-nya kuadrat berarti S kuadrat. Oke. Coba kita analisis. Dari sini ada angka 5 sin alfa dan angka 2. Nah, kalau angka seperti ini dalam suatu satuan itu kita sebut sebagai suatu konstanta. Jika sin alfa ada nilainya itu kan nanti juga akan berupa angka. Itu pun juga merupakan suatu konstanta. Nah, suatu konstanta dalam suatu perumusan pembuktian itu bisa diabaikan. Jadi 5 sin alfa dan 2 itu nilainya kita abaikan, sehingga kita tulis dan kurungnya kita buka meter per sekon dikuadratkan berarti meter kuadrat per sekon kuadrat. Yang ini juga sama, meter kuadrat per sekon kuadrat. Ini pindah meter per sekon kuadrat sekon gitu ya. Kemudian yang sini duanya diabaikan, meter kuadrat sekon kuadrat dikuadratkan berarti S-nya pangkat 4. Ini sekon kuadrat. Nah, yang sama bisa kita coret di sini ada S, kita coret di sini S-nya 2, S-nya 4 berarti masih sisa 2. Tulis ke bawah meter kuadrat sekon kuadrat, di sini masih sama meter kuadrat per sekon kuadrat. Di sini S-nya sudah hilang berarti tinggal meter kuadrat per sekon kuadrat. Di sini meter kuadrat ini masih sisa 2 per sekon kuadrat. Nah, di sini nilainya ada positif, ada negatif. Bisa kita coret ya, hilang ya 0. Berarti tinggal
meter kuadrat per sekon kuadrat ditambah dengan meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, dimensi dari M yang satuannya meter itu adalah L, berarti kita tulis L. Dimensi dari S yang satuannya sekon, dimensinya adalah T, jadi L kuadrat per T kuadrat. Di sini juga sama, M dimensinya itu L kuadrat per T kuadrat, atau kalau kita tulis ke atas maka berubah menjadi minus L kuadrat dikali dengan T min 2 sama dengan L kuadrat dikali dengan T pangkat min 2. Oke, jadi sudah sama, sudah terbukti bahwa satuan dimensi dari rumus di atas adalah 1